Okay, hello everyone. This is Laila. Jadi di sini aku ingin menceritakan ulang tentang sejarah pribadiku yang sudah aku tulis dan sudah diparaf pula oleh ibunya. Sebenarnya di sini aku ingin membacakan ulang, bukan menceritakan ulang. Okay. Judul tulisanku kali ini adalah If Happy Ever After There Exists. Sebenarnya judul tulisan ini tuh terinspirasi dari lirik lagu yang dimana aku tuh suka pol sama lagunya tuh. Oke, aku Laila. Kalau kalian mau tahu, aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kalian harus tahu kalau aku anaknya itu suka nyanyi. Tapi jangan kalian kira aku tuh sering ikut lomba atau tampil buat nyanyi. Justru aku tuh anaknya takut buat nunjukin kalau aku tuh bisa. Terus orang-orang juga pasti gak akan percaya kalau aku introvert. Iya, aku tuh introvert. Mungkin mereka gak percaya karena aku anaknya aktif kali ya, friendly cenah. Terus ya padahal mah ya aku tuh bisa tahu memikirkan satu masalah yang menurut orang gak penting, tapi aku pikirin sampai gak bisa tidur. Serius, aku pernah gitu. Ayo kenalan sama aku. Kita lupakan tentang perintrovertan itu. Oke? Aku itu Laila Satupri. Aku anak kelahiran 2007 dan aku itu Sagittarius. Coba tebak, aku lahir di bulan apa? Betul, aku lahir di bulan November tanggal 30 di hari Jumat dan di jam 8 pagi. Terus selain suka nyanyi, aku juga anaknya suka menari modern, dance, like that. Tapi bukan berarti aku nggak bisa yang tradisional, menari tradisional. Aku juga bisa ya. Terus waktu berjalan sangat cepat, tidak terasa aku udah di ujung masa SMA. Perasaan baru saja kemarin aku diantar mama berangkat ke PAUD di rumah. Aku yang selalu aktif di kelas kecil, aku yang selalu excited saat berangkat ke sekolah, terus aku yang suka sekali mempelajari hal baru. Lalu aku beritahu kepada Ibu Adin, guru PAUDku, tentang apa saja yang baru aku pelajari. Aku yang suka tampil menari takut saat ada acara. Ya, aku tuh sering tampil menari juga di PAUD waktu dulu. Terus sampai aku masuk SD di SDN Kabupaten Kulon 1. Sebut saja aku itu Photoshop. Sebenarnya waktu aku masuk SD dulu ada cerita lucu. Bukan cerita sih, lebih ke kejadian lucu gitu. Jadi aku waktu baru masuk SD, waktu pembagian kelas, aku tuh masuk kelas A. Nah, gimana waktu itu tuh temen aku masuk ke kelas B semua. Di hari itu, di waktu pembagian kelas itu pula, aku nangis sejadi-jadinya. Itu tuh karena aku meminta tukar kelas. Terus berhasil gak? Tentu saja berhasil. Karena pada saat itu tuh ada anak yang baik yang mau tukar kelas sama aku. Nah, kita lanjut ke pembahasan Photoshopnya. Jadi waktu SD itu aku tuh udah mulai ngerasa gak percaya diri karena kalau misalkan aku membuat kesalahan gitu, itu udah pasti diungkit-ungkit terus gitu, kayak dibully lah ada. Terus juga kalau misalkan anak-anak di sekolahku itu kalau misalkan ditanya itu berdasarkan strata, ya itu ekonomi keluarga. Emang nggak semua, cuman mayoritas. Lanjut ke SMP, masa SMP itu juga sama kayak masa SD ku, gak beda-beda jauh, makanya di sini nggak aku tulisin.
Terus SMN 1 jam ya, aku tuh udah di pinggir jalan. Kenapa aku sebut di pinggir jalan? Karena perjalanan masa SMA aku bentar lagi bakal selesai. Dalam tulisan ini aku akan menceritakan masa SMA aku. Masa SMA bukan berarti di sekolah, tapi dalam keluarga dan lingkungan gitu. Nah, aku di SMA dan di SMP seperti dua orang yang berbeda. Serius, aku di SMP jadi pemalu. Terus pas SMA tuh aku anaknya jadi ceria gitu. Terus aku nggak tahu sih alasan jelasnya. Yang pasti aku ngerasa lebih terbuka. Entah pada teman, keluarga, bahkan aku jadi lebih dekat dan terbuka di negara aku. FYI, dulu aku sama kakak aku tuh nggak dekat. Terus juga walaupun kita satu rumah, kita tuh jarang berkomunikasi, jarang berinteraksi gitu. Kita tuh berinteraksi kalau ada hal penting aja, kayak seperlunya gitu lah. Nah terus sekarang pas aku udah SMA, kita itu jadi dekat banget. Kayak kita tuh sering cerita. Ya pokoknya kita tuh jadi dekat banget gitu, jadi satu frekuensi. Waktu dulu tidak. Nah terus juga aku di sekolah jadi lebih aktif kali ya, walaupun gak aktif itu tapi ya aktif. Terus juga aku tuh udah mulai berani tampil gitu, mau itu tampil nyanyi, tampil ngedance dan sebagainya. Aku tuh masih jadi pemalu, cuman gak separah dulu gitu. Sekarang juga aku tuh lebih berani gitu, soalnya dulu kalau misalkan kayak ada orang yang mau ngebully gitu ya, atau orang yang mau ngebully aku tuh takutnya ya gak berani ngelawan, lihat matanya aja nggak berani. Nah kalau sekarang tuh berani banget, berani banget sih. Nah ya pokoknya aku tuh berani ngelawan sekarang. Bahkan kalau misalkan aku jahat gitu ya, aku bakal langsung tampar, kayak aku malu-malu depan umum gitu. Nah terus apa sih atau kenapa sih judul tulisan ini tuh If Happy Ever After the Exits? Selain karena dari lirik lagu, juga ada makna di dalamnya. Karena aku tuh ragu, apakah setelah ini aku bisa kayak gini lagi? Apakah happy ever itu ada? Emangnya aku bisa terus kayak gini? Tapi ya udahlah, mau gimana kan? Let it happen aja. Pokoknya untuk sekarang ikuti aja alur kehidupan. Menurutku pemikiranku tuh terlalu jauh, sampai aku lupa buat bersyukur. Mulai sekarang aku akan fokus untuk memperbaiki diri dan aku akan menikmati momen yang ada. Aku gak akan memikirkan kemungkinan yang tidak jelas itu lagi ya. Terus terima kasih untuk diriku sendiri udah mau bertahan sampai sejauh ini. Proud of me, so proud of me. Untuk kedepannya aku akan mengubah dari If Happy Ever After the Exist menjadi Cause Happy Ever After the Exist. Terima kasih, sekian, bye bye.